Selamat siang, saudara-saudari. Dari kamar kerja saya di Den Haag, negeri Belanda. Saya memanfaatkan waktu ini untuk memberikan perhatian saya yang baik dan serius terhadap polemik yang saya pelajari di sosial media yang ada berkaitan dengan webinar 28 Juli 2021 yang lalu, yang mana saya dilibatkan dalam webinar tersebut sesuai dengan undangan dari Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan di Jakarta. Dilibatkan dalam tematik kemerdekaan untuk Papua Barat. Apa itu mungkin? Nah, dari webinar itu setelahnya saya menerima tanggapan yang datang dari oknum-oknum yang bertempat di frontline, terutama di Papua Indonesia, di Papua New Guinea, di Eropa sekitarnya, dan di Australia. Nah, polemik yang mereka nyatakan di medsos atau media sosial, menurut cara tanggapan mereka, saya lihat atau baca, ternyata tidak ikut memikirkan bagaimana proses jalan keluar untuk mengatasi konflik politik atau mencari jalan keluar untuk membatasi kekerasan yang terus dihadapi oleh warga Papua yang berada di tempat-tempat konflik yang sudah dikenal di wilayah Provinsi Papua. Nah, di webinar itu jelas sekali narasumber yang terlibat dengan korekt mereka menjelaskan dari pandangan mereka begitu rupa untuk menanggapi tematik hari itu. Khusus dari saya, jawaban saya untuk menjawab tematik kemerdekaan untuk Papua Barat, apa itu mungkin? Tanpa ragu-ragu saya menjawab, ya, hak orang Papua untuk memastikan kebebasan atau kemerdekaannya itu ada pada mereka secara individual untuk menentukan hak hidup, hak politik, dan hak masa depannya. Nah, hal yang saya lihat dalam
kacamata politik saya adalah bahwa wilayah Papua khususnya yang ada di Indonesia, rakyat Papua di sana ada yang pro NKRI dan ada yang kontra NKRI secara politik. Selama rakyat Papua yang kontra politik mulai dari Indonesia menduduki tanah Papua itu, pihak ini atau yang pihak yang kontra politik tidak diam. Mereka progres aktif untuk memperlihatkan aspirasi mereka di dalam menghadapi Indonesia. Nah, di dalam menghadapi Indonesia, mereka menagih penderitaan dan juga jadi korban hanya karena aspirasinya untuk menuntut hak politiknya. Nah, bagi mereka yang pro Indonesia tidak ada yang korban, sebab mereka mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus sebagai hari kemerdekaannya. Nah, yang kontra politik, kami, termasuk saya, kami akui proklamasi 1 Juli 1971 sebagai patokan kemerdekaan kami, rakyat pejuang yang kontra politik. Kami jadikan itu sebagai dasar kami untuk menuntut hak politik kami sebagai pihak yang mau menentukan masa depan kami di luar dari konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, tanpa keraguan saya nyatakan bahwa kemerdekaan itu sudah ada pada kami. Nah, yang kami sedang perjuangkan adalah pihak dari kami yang kontra politik terhadap Indonesia. Perlu ada pengakuan bagi kedaulatan kami. Nah, itu adalah langkah yang kami terus ambil selama ini di dalam menghadapi Indonesia. Nah, di dalam menghadapi Indonesia ini tidak gampang. Dalam arti risiko yang kami pikul adalah sengsara dan korban. Nah, itu yang kami hadapi. Nah, oleh sebab itu saya lihat di dalam membenahi pentingnya hak politik orang Papua yang ada di Indonesia perlu diperhatikan dan dibicarakan sehingga menolong untuk mengatasi konflik kekerasan yang terus terjadi hari demi hari di tanah Papua. Itu perlu ada proses hukum yang bisa mengatasi. Sebab kalau tidak ada tindakan untuk krisis itu diatasi, dan yang korban di pihak yang kontra politik. Nah, oleh sebab itu saya selaku presiden dari pemerintah nasional tidak mau membiarkan situasi ini terus bertumpuk dan membuat rakyat yang kontra politik menjadi sembelihan hanya karena dia punya hak politik, dia disalahkan. Sedangkan hak politik mereka yang pro Indonesia diangkat, dilayani sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, contoh yang konkret, otonomi spesial adalah pilihan dari rakyat Papua yang pro Indonesia. Mereka cari alternatif mana yang bisa baik bagi mereka punya posisi sebagai pihak
pihak rakyat Papua yang pro Indonesia di dalam Indonesia, apa yang mereka bisa manfaatkan untuk benarkan kenapa kami pro Indonesia. Nah, otonomi spesial adalah satu proses yang mereka manfaatkan sebagai warga Papua di dalam Indonesia. Nah, itu hak politik mereka untuk menghidupkan mereka punya masa depan di dalam NKRI. Nah, sebab mereka sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus. Mereka jadikan sebagai kedaulatan, hak kemerdekaan mereka. Terus selama mereka berada di dalam bingkai NKRI, nah itu kan hak politik mereka. Nah, berbeda dengan kita yang kontra politik. Kita jadikan bingkai 1 Juli 71 adalah dasar kemerdekaan kita. Terus yang kami hadapi adalah penderitaan dan korban. Karena kita punya pilihan politik tidak sama. Walaupun begitu kami tidak pernah menyerah kalah hingga hari ini. Kita kan sudah rayakan 50 tahun dari proklamasi kemerdekaan kita pada tanggal 1 Juli 2021 yang lalu. Ini kan kasih lihat bahwa kemerdekaan kita nyata hidup. Makanya kami sudah umur 50 tahun. Nah, sehingga saya manfaatkan ruang webinar baru-baru tanggal 28 untuk benarkan hak kami sebagai pihak yang kontra politik. Nah, ini supaya dapat dilihat, didengar, tetapi jangan melihat dari aspek negatif yang mana saudara-saudara yang ada dan ikut dengar webinar tersebut, baik dari front lini, Papua New Guinea, Eropa dan Australia, datang dengan negativitas, pikiran, gambaran, pandangan yang bukan ikut memikirkan bagaimana proses jalan keluar untuk selamatkan manusia Papua yang ada di Indonesia karena mau merdeka sendiri, tetapi semata-mata melihat saya dari aspek negatif, tapi tidak melihat kepada apa yang saya sedang mau membantu di dalam mencari proses jalan keluar yang menguntungkan orang Papua yang pro Indonesia dan orang Papua yang kontra politik terhadap Indonesia. Nah, oleh dan sebab itu, saya tidak akan diam untuk membiarkan cara polemik yang sudah berlangsung disampaikan setelah mendengar atau mengikuti webinar yang berlangsung tanggal 28 tersebut. Sampai dengan sekarang saya tidak akan diam untuk menanggapi semua pemasukan yang datang kepada saya. Nah, maka dengan ini saya mau sampaikan di sini sekali lagi, terutama kepada warga Papua yang ada di diaspora, yang ada di perantauan, yang sudah ada di luar negeri sejak masa evakuasi dan juga ketika masa pengungsian, yang masuk dari wilayah Indonesia menyeberang perbatasan masuk ke Papua New Guinea, dan juga yang ada di Eropa, yang ada di Australia, ataupun yang ada di Pasifik dan Amerika. Khusus kepada kita yang ada di luar wilayah kekuasaan Indonesia, saya tidak akan diam untuk mencari tahu kenapa sehingga
saudara atau saudari atau tuan atau puan menjadikan isu Papua merdeka adalah hal yang perlu diperjuangkan dari luar negeri. Nah, hal ini saya akan cari tahu sebagai berikut. Nah, yang saya ingin cari tahu itu begini. Saya sesuaikan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya. Yang datang kepada saya sejak 10 tahun yang lalu. Yang mana saya juga sudah menjawab itu kepada pihak-pihak yang mempersoalkan hal-hal hak politik, bahwa apakah saya bisa meyakinkan mereka bahwa ada kapasitas orang Papua yang mau merdeka. Nah, 10 tahun yang lalu saya katakan, berikan saya waktu untuk mencari tahu apa benar ada orang Papua yang ingin merdeka. Sebab internasional mekanisme, terus terang, mereka tidak percaya bahwa orang Papua mau merdeka secara menyeluruh. Sebab mereka sendiri sudah meneliti wilayah kita. Wilayah kita sejak Indonesia menduduki sampai dengan hari ini, yang mana kita juga tidak sependapat dengan keputusan PBB, tapi itu sudah jadi suatu keputusan hukum di internasional. Kita mencoba dengan hakal apapun, secara cara apa menurut yang kita sudah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang atau pihak-pihak dahulu dari kita punya pergerakan yang dengan nama ini dan itu. Hasilnya tidak pernah kita petik. Tidak pernah kita petik. Nah, mekanisme mereka mempersoalkan hal itu kepada saya ketika saya dipertemukan atau bertemu dengan mereka di forum-forum resmi, baik di Geneva, Switzerland, dan juga di negeri Belanda sekitarnya. Yang saya minta kepada internasional mekanisme, saya perlu hal ini diperiksa. Nah, terus terang saya tidak khawatir rakyat Papua yang ada di wilayah Indonesia. Sebab mereka yang kontra politik, saya tahu kapasitasnya, dan itu tidak mengkhawatirkan saya. Selain yang saya mau cari tahu yang ada di diaspora. Kenapa sampai saya perlu adakan penelitian di diaspora? Sebab mayoritas warga Papua di diaspora lebih banyak sudah naturalisir atau sudah permanen sebagai warga negara asing. Ini hal yang tidak bisa disangkali. Bagaimana yang bersangkutan jadi warga negara asing? Itu datang dari pilihan dia secara individu. Dia tidak dipaksa oleh OPM untuk daftarkan diri sebagai rakyat di negara itu secara legal sebagai warga negara itu. Tidak ada. Itu datang dari pilihan secara individu. Sekalipun dia tadinya datang atau keluar dari Papua Barat yang sekarang di Indonesia, baik secara evakuasi ataupun pengungsi secara politik, tapi sampai di negara yang dia berada, tanpa dipaksa dia lakukan itu. Dia pilih itu secara individu untuk naturalisasikan dia sebagai rakyat di negara yang dia tinggal. Nah, itu dalam arti dia sudah mengakui negara yang dia tinggal sebagai dia punya negara. Karena dia sudah terikat dalam hukum kependudukan. Nah, berbeda dengan mereka yang mendapat suaka politik di negara yang mereka
terima tanpa menaturaliskan dirinya sebagai warga negara, tetapi mereka di dalam status pengungsi yang mendapat suaka karena dia mengakui dari mana dia datang. Ambil contoh saya sendiri, saya berada di sini dari tahun 1995 mendapat hak izin tinggal dengan status suaka politik sampai hari ini. Kenapa? Sebab saya rakyat asal Papua dengan nasionalitas Indonesia. Terus nasionalitas saya secara politik ada. Saya bukan ilegal, saya ada. Saya bukan stateless. Nih, tidak. Saya mengaku saya punya nasionalitas. Selain saya oposisi politik terhadap pemerintah Indonesia. Maka itu saya mendapat status suaka politik. Berbeda dengan orang Papua yang keluar negeri dan menduduki negara di mana tinggal. Kalau dia mengaku dia sebagai stateless, yang artinya dia tidak punya nasionalitas dari mana dia datang. Nah, dia diwajibkan atau dia punya kewenangan sesuai dari hukum negara itu untuk naturalisir dirinya sebagai warga negara yang legal di satu negara yang dia tinggal. Sehingga dia bukan lagi stateless, tapi dia adalah warga negara. Terus kalau hal ini saya lihat di diaspora, kebanyakan orang Papua sudah permanen karena mengaku diri atau mendaftarkan diri secara legal di negara itu menjadi warga negaranya. Nah, kembali kepada kepentingan perjuangan Papua merdeka dan melihat kepada kami punya konstitusional, di dalam konstitusi kita juga mengakui rakyat Papua yang mau merdeka itu tercantum dalam kami punya konstitusi. Nah, karena di dalam pergerakan ini tidak kalah rupa bahwa banyak sekali orang-orang Papua yang ada di luar negeri ikut memperlihatkan, memperdengarkan, melibatkan dirinya di dalam pergerakan melalui kelompok-kelompok mereka masing-masing. Nah, tapi kalau datang kepada suatu aturan sesuai dengan proses hukum, tidak bisa jangkau itu. Tidak bisa menjangkau itu. Sebab siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang memberikan kita mandat secara hukum dan politik? Hal ini tidak ada. Karena kita lihat kita punya rambut, kulit, dan orang tua asal dari Papua akhirnya menyatakan bahwa ya saya juga orang Papua, saya berhak. Tapi kalau lihat hak yang kita bilang memang di bibir mulut itu ada hak. Tapi secara praktek di dalam aturan hukum sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Nah, oke. Oleh dan sebab itu untuk saya tertarik sekali untuk memeriksa hal ini sebagai presiden dari pemerintah nasional Republik Papua Barat yang punya suatu tekad untuk melegalisir kekuatan, kapasitas, populasi anggota atau penduduk di dalam perjuangan ini mesti legal. Nah, yang membuat saya akan bertindak ialah saya akan mendekati negara-negara yang di mana setiap orang Papua sudah tinggal sebagai penduduk yang permanen ataupun yang masih legal atau yang masih di dalam proses. Saya ingin sekali akan pendekatan untuk mencari informasi tentang hak penduduk yang legal atau permanen, apakah mereka punya hak secara politik untuk dilibatkan ke dalam tujuan perjuangan kami untuk membentuk satu negara Papua di luar dari Indonesia. Apakah hal ini mereka di dalam aturan setiap negara tersebut atau setiap negara, apakah hal ini ada aturan yang mengizinkan atau mengakui
Nah, ini yang membuat saya akan bertindak sejauh nanti untuk mencari tahu dan juga untuk membenarkan kenapa sampai kapasitas atau populasi di dalam perjuangan kami itu penting mesti ada. Nah, sebab legalisasi dari kami punya kekuatan dan konstitusi ini mesti jelas secara hukum. Kita tidak bisa menghadapi internasional dengan cara yang tidak terorganisir dan tidak dilegalisir. Dia tidak bisa bikin segala sesuatu di luar negeri dengan cara yang ilegal. Tidak boleh. Semua mesti proses hukum. Nah, dalam hal ini yang membuat saya lihat sejauh ini, dan saya akan memanfaatkan posisi pemerintah nasional sebagai presiden dalam kurung waktu saya di dalam tugas saya sampai dengan tahun 2025 untuk mengisi kekosongan ini dan membenarkan posisi politik dan hak politik dari rakyat Papua yang ada di Indonesia yang kontra politik itu benar-benar hak mereka yang harus diperhatikan dan harus dirundingkan secara politik baik dengan Indonesia dan diikuti oleh internasional. Nah, hal ini menjadi agenda yang saya akan lakukan. Nah, oleh dan sebab itu saudara-saudara yang ada di front lini atau di dalam negeri, Papua New Guinea, Eropa, Australia, Pasifik, dan Amerika, ini hal yang saya akan lakukan. Tentu mereka yang secara polemik setelah mendengar hal ini tentu tidak akan senang. Tetapi selama saudara tidak senang, tanpa kasih keluar you punya opini untuk membenarkan hak saudara, hak saudari, untuk membenarkan perjuangan Papua merdeka di mata internasional dan Indonesia, dan bagaimana bisa diakui. Kita perlu pengakuan politik. Nah, pengakuan politik bagi saya sudah ada proklamasi 1 Juli 71 sebagai proklamasi kemerdekaan sepihak. Itu dasar politik bagi saya yang real, benar, dan kuat. Selama hal ini kita tidak benarkan dan kita tidak akan jangkau bagaimana mencapai tanah Papua itu sesuai dengan kita punya ambisi. Ambisi itu bisa ada kalau kita tahu aturan hukum. Nah, kepada warga Papua yang pilih Indonesia, baik melalui proses otonomi spesial, itu hak mereka. Kita tidak boleh lihat mereka dari aspek yang sama sekali merugikan masa depan tanah Papua. Jangan. Kalau mereka rasa itu, mereka pilih itu sebagai satu langkah bagi rakyat Papua di dalam Indonesia untuk masa depannya, nah mereka sendiri mesti tanggung jawab dan benarkan. Kita yang kontra politik, kita juga mesti benarkan kenapa sampai kita kontra politik dengan proses hukum. Kalau mereka lalui itu dengan proses hukum di dalam konstitusi Indonesia, sebab Indonesia adalah negara berdaulat dan mereka mengakui Indonesia adalah negara mereka, ya apa salahnya kalau kita sendiri yang kontra politik tidak cari proses hukum, tapi kita menyalahkan mereka. Toh itu bukan jalan keluar. Selain kita menambah konsekuensi dan kita menambah penderitaan terhadap diri kita sendiri, dan siapa yang akan membelah kita? Sebab pihak internasional juga memonitor situasi kita di dalam menghadapi Indonesia. Jadi kita juga mesti cari jalan keluar bagaimana untuk mengatasi kekerasan. Tetapi kita kasih alternatif politik kepada pemerintah Indonesia untuk juga mengkaji hak kita. Boleh dilihat dari hukum mereka, undang-undang mereka. Tapi kita juga berpedoman pada undang-undang kita. Saya mengkaji proses kita berdasarkan konstitusi pemerintah nasional atau konstitusi 71 yang sudah ditetapkan tahun 73. Siapa yang bilang tidak resmi itu
Siapa dia? Saya boleh katakan. You siapa kalau you bilang konstitusi kami tidak resmi? You siapa? Sejak kapan you bertemu saya untuk kita melihat itu secara bersama? Saya tahu siapa yang bertemu saya untuk membicarakan itu. Itu betul. Siapa hal ini pada tahun 2009 bersama Rumkoren, Indei, Mauri, Kaviar. Kami menata itu begitu rupa. Dan pesanan yang mereka tinggalkan untuk saya adalah usahakan supaya konstitusi ini diproses secara hukum yang legal. Nah, maka itu bagi saya pertama, populasi di dalam kekuatan dari rakyat yang betul-betul kontrapolitik, baik yang ada di dalam negeri dan baik yang ada di luar negeri, mesti diregistrasikan. Tanpa ada pencatatan kepada kami, dan kami tidak bisa bertanggung jawab. Kami hanya bisa bertanggung jawab berdasarkan kami punya konstitusi. Setiap orang yang mau merdeka dan kontrapolitik mesti terregistrasi. Nah, jadi kepada saudara-saudara di diaspora, saya akan cari tahu. Sebab kebanyakan aktivitas politik datang dari diaspora ke dalam negeri. Membuat rakyat yang kontrapolitik dalam negeri taruh harapan dan kepercayaan. Yang mana mereka terus menderita. Oleh sebab itu saya akan bertindak sebagai presiden di dalam tugas saya di dalam pemerintah nasional untuk periksa hal ini. Saya periksa bukan periksa untuk menjatuhkan saudara-saudara, tapi mau periksa untuk melihat sampai seberapa jauh saudara dan saudari kasih lihat saudara dan saudari punya tanggung jawab. Kalau betul saudara orang yang supermanen sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya, tetapi saudara mau ikut berjuang di dalam perjuangan kami melalui pemerintah nasional sebagai payung politik, kondisi ialah registrasi. Makanya pendekatan kami dengan pihak pemerintah kalian yang kamu sudah jadi warga negara, bagi saya itu penting. Saya harus minta izin kepada pemerintah yang kamu sudah daftarkan atau registrasi sebagai warga negara. Sebab saya tidak bisa curi kalian punya hak penduduk dari negara yang legal, negara yang sah, masuk ke dalam kami punya registrasi. Tidak boleh, saudara-saudara. Mesti mengerti soal ini. Kecuali mereka yang ada di front line atau di tanah air. Itu tanggung jawab kami. Mereka yang ada di pengungsian, yang menyeberang, masuk sebagai pelintas batas yang dituduh, itu adalah tanggung jawab kami. Tapi yang sudah diregistrasikan menjadi permanen warga negara, kami harus melalui proses hukum untuk mendekati negara di mana saudara sudah jadi penduduk yang legal, yang permanen. Sekali lagi, saya tidak bisa mencuri hak kamu dari rakyat permanen di negara yang kamu sudah tercatat sebagai penduduk resmi untuk masuk ke dalam populasi kami di dalam daftar perjuangan atau pemerintahan kami untuk menggenapi populasi bagi suatu bangsa yang bakal bernegara sendiri atau bangsa baru yang akan dan bakal berada di tanah Papua. Nah, ini hal yang saya bisa mau dapat sampaikan pada kesempatan ini untuk tidak mengurangi semangat dan aspirasi setiap pejuang yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di diaspora. Selamat mengabdi dan membenarkan perjuangan rakyat Papua. Dan saya menanti dan mau mendengar setiap feedback, tanggapan atau reaksi dari siapapun setelah mendengar maksud daripada pendekatan saya lewat rekaman yang saya lakukan atau buat hari ini dari ruang kerja saya di Den Haag, negeri Belanda. Demikian dari saya, Simon Petrus Sapioper,
presiden dari pemerintah Nasional Republik Papua Barat of National Government of the Republic of West Papua in exile. Terima kasih. Tuhan sertai kita semua. Shalom.